ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Daripada menghambur, hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Shalom adik-adik, welcome to Kids Army for Jesus. Dengan tema hari ini adalah Mari Menabung. Adik-adik, siapa di sini suka menabung? Kakak mau lihat dong tangannya. Pinter semuanya. Kakak juga dari kecil suka menabung adik-adik. Kakak sisihkan uang kakak sedikit demi sedikit. Lama-lama uangnya bisa banyak adik-adik. Tuhan Yesus juga mau kita sebagai anak-anaknya hidup dengan bijak adik-adik. Salah satu caranya dengan cara menabung. Oke adik-adik, kakak ajak kalian mulai dari sekarang yang belum menabung, kakak ajak untuk kalian belajar menabung ya. Semangat adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian untuk siap-siap ibadah online ya. Siapa yang udah siap ibadah online? Pasti semuanya siap ibadah online hari ini. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan hari ini. Kami bisa sama-sama Tuhan bertemu lagi Tuhan. Kami mau Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Kami rindu juga Tuhan mendengarkan isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik yang ada Tuhan. Berkati setiap kami semua dengan melimpah. Kami mengucap syukur, kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kakak ajak kalian semua untuk sungguh-sungguh memuji dan membesarkan nama Tuhan. So, are you ready to praise and worship God? Let's start! Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Adik-adik, kasih setia Allah kita selalu baru setiap pagi. Rahmatnya juga selalu baru setiap pagi buat kita semuanya. Yuk nyanyikan pujian ini bareng-bareng sama kakak ya. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan lagi. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Siapa di sini yang bersuka cita, lambaikan tangannya. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau menari bagi Yesus sebab Dia Allah yang luar biasa dan tidak ada bandingannya. Engkau baik, sangat baik, tiada bandingannya. Walau dunia tak anggap aku, tapi ku istimewa. Dan ku lihat bintang terang di langit, bersinar indah hiasi malam, seperti kasih Yesus kepadaku. Sungguh besar cinta Yesus kepadaku, dan tak ada yang dapat gantikannya. Aku katakan aku cinta Yesus. Kita pujikan sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Engkau baik, sangat baik, tiada bandingannya. Walau dunia tak anggap aku, tapi ku istimewa. Dan ku lihat bintang terang di langit, bersinar indah hiasi malam, seperti kasih Yesus kepadaku. Sungguh besar cinta Yesus kepadaku, dan tak ada yang dapat gantikannya. Aku katakan aku cinta Yesus. Dan ku lihat bintang terang di langit, bersinar indah hiasi malam, seperti kasih Yesus kepadaku. Sungguh besar cinta Yesus kepadaku, dan tak ada yang dapat gantikannya. Aku katakan aku cinta Yesus. Aku katakan aku cinta Yesus. Aku katakan aku cinta Yesus. Shalom adik-adik, mari sama-sama hari ini kita mau sembah Tuhan. Siapkan hati kita ya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
tangan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Mari adik-adik, hari ini sama-sama kita sembah Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya. Buat adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita berbahasa roh. Shikaralabaya masyande. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Urana masyande, haleluya. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Uralaba shikaralaba ralabaya rabasyande. Oh ya raraba shikaralaba ralaba. Mari angkat suaramu sembah Dia. Shikaralaba ralaba raba 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 ralaba shikaralaba ralaba 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 ralaba. Terima kasih Tuhan. Oh Kau baik Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Kids Army, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dilahirkan di Indonesia. Karena itu kami berdoa untuk kebangkitan anak-anak di Indonesia agar dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi supaya diberikan hikmat untuk memimpin bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa agar gereja-gereja di Indonesia bersatu untuk menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua sehat dan tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau baik. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak mau cerita tentang suatu ilustrasi, The Power of Transformation. Yuk dengerin ceritanya, let's go. Nah adik-adik, di hadapan kakak sudah ada 3 benda, yaitu satu gelas ini menggambarkan kehidupan kita, kemudian menggambarkan dosa, dan yang ini adalah menggambarkan tentang Roh Kudus. Kehidupan manusia yang semula tanpa dosa, tapi kemudian karena manusia jatuh dalam dosa, maka kehidupan manusia sudah terkontaminasi, bahkan sudah penuh dengan dosa. Coba adik-adik, sepanjang kita hidup, kita sudah melakukan dosa. Mungkin kita nakal, apalagi kemudian kita suka marah, kita tidak bisa mengampuni, mungkin kita melawan kata-kata orang tua, kemudian kita membenci, kemudian kita nyontek, atau apalagi nih. Nah, ini banyak-banyak dosa lagi. Nah, dosa ini membuat kehidupan kita menjadi kotor dan penuh dengan dosa. Ini menggambarkan kehidupan yang penuh dengan dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus dan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus akan mengubahkan dengan kuasa Roh Kudus, maka hidup kita yang kotor akan Tuhan ubahkan menjadi bersih kembali. Nah adik-adik, kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus menjadi kehidupan yang bersih kembali. Demikianlah ilustrasi dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah murid-murid Tuhan Yesus dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid Tuhan dengan berani memberitakan Injil kepada semua orang. Namun mereka menghadapi para imam besar, mahkamah agama, dan orang-orang Farisi yang membenci mereka karena mereka memberitakan Injil dan kabar keselamatan kepada semua orang. Waktu itu ada seorang pemuda bernama Saulus. Ia mengancam dan akan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya dengan surat itu ia bisa menangkap murid-murid dan membawa mereka ke Yerusalem. Adik-adik, dalam perjalanan Saulus ke kota Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Lalu Saulus rebah ke tanah.
dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya Saulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat seorang juga pun. Lalu Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Lalu teman-teman seperjalanannya harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan, "Ananias." Lalu Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan dicarilah di rumah seorang bernama Yudas dari Tarsus, seorang yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Namun Ananias menjawab, "Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang ini. Dia itu orang jahat, Tuhan. Dia melakukan kejahatan kepada orang-orang dan murid-murid-mu di kota Yerusalem. Sekarang ia mau datang ke sini dengan kuasa yang penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua murid-murid Tuhan." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini akan aku pilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja dan segenap orang Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku." Di kota Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Berfirmanlah Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan, "Ananias." Lalu Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus, seorang pemuda yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa engkau akan menumpangkan tanganmu ke atasnya, dan ia dapat melihat lagi." Namun Ananias menjawab, "Tuhan, aku sudah banyak mendengar tentang orang ini. Orang ini jahat. Orang ini banyak melakukan penangkapan kepada murid-murid Tuhan di Yerusalem. Dan saat ini ia datang ke sini untuk menangkap orang-orang percaya." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan. Dia akan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan semua orang-orang di Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung karena namaku." Adik-adik, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Saulus lalu bangun dan dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatan Saulus. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kita bahwa Roh Kudus sanggup mengubahkan seorang yang semula jahat, semula suka menangkap, menganiaya umat Tuhan, tetapi diubahkan oleh Roh Kudus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus menjadi orang yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Nama Saulus setelah percaya kepada Tuhan Yesus diubah menjadi Paulus. Dan adik-adik tahu, setelah para
Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus sepanjang akhir hidupnya, dia memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Rasul Paulus diubahkan sungguh-sungguh menjadi orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia rela menderita hanya karena memberitakan nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ini mengingatkan kita bahwa kita pun harus semakin hari semakin berubah, semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan kita. Kalau mungkin kita mempunyai dosa yang masa lalu, kita masih punya karakter-karakter yang harus diubah, hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan kita. Kita mungkin ya adik-adik sebutin. 1, mungkin kita masih suka nakal. Suka apa lagi adik-adik? Nggak taat. Apalagi? Ya benar, mungkin kita masih suka melawan orang tua, mama, papa. Atau apalagi nih, mungkin kalau ibadah kita belum sungguh-sungguh. Nah adik-adik, banyak lagi hal-hal yang Tuhan mau kita semakin hari semakin berubah seperti Tuhan Yesus. Kita mau serupa seperti Tuhan. Nah hanya Roh Kudus yang memampukan kita berubah. Dengan apa adik-adik? 1, kita harus rajin berdoa. Apa-apa? Adik-adik, rajin berdoa. 2, kita rajin membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya. Kalau hanya membaca tapi tidak melakukannya firman Tuhan, itu akan menjadi sia-sia adik-adik. Dan yang ketiga, kita rajin memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kita mau yuk kita semakin hari semakin berubah menjadi lebih baik, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yuk kita ayat hafalan kita mau baca sama-sama di dalam Roma 12 ayat 2. Isinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk kita ulang lagi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Untuk firman Tuhan adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, adik-adik tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami semakin berserah kepada Tuhan, untuk meminta Roh Kudus menuntun kami, untuk kami semakin hari semakin berubah, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk kami semakin hari semakin lebih sungguh-sungguh berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukannya, serta kami juga suka memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, angkat tangan adik-adik semua, kita mau terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu di ibadah berikutnya di minggu depan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom
Shalom adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Pasti luar biasa. Kita semua diberkatin ya sama firman Tuhan hari ini. Ya adik-adik, setiap hari kita harus belajar untuk semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang harus dengerin firman, kayaknya kita enaknya minum yang seger-seger nih adik-adik. Adik-adik ada yang tahu gak kira-kira kita mau buat apa ya? Di sini kakak ada 2 cookies, kakak mau bikin cookies and cream adik-adik. Di sini kakak punya yang pertama itu biskuit regal. Nah, biskuit regal ini nanti adik-adik bisa hancurin ya adik-adik ya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, terus biskuit yang kedua kakak pakai Oreo. Nah, ini juga udah kakak hancurin adik-adik. Seterusnya ada susu kental manis, ada juga susu vanila, dan juga ada es krim vanila, dan juga ada es batu. Sekarang kakak mau shakers dulu ya, kakak mau campur semuanya. Tapi kalau adik-adik nggak ada shakers, bisa juga pakai blender, atau kalau nggak langsung ditaruh juga bisa kok, enak. Masih tetap enak adik-adik. Nah sekarang kakak mau mulai pakein es batunya dulu ya adik-adik ya. Kita masukin es batunya secukupnya aja adik-adik. Nah setelah itu kakak mau tuang susunya. Ya, kakak mau tuang susunya, ini selera ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau bikin untuk papa, bikin untuk mama, untuk kakak, adik-adik mau lebih banyak lagi itu juga semakin enak. Nah setelah itu kakak mau taruh susu kental manisnya. Setelah itu kakak mau taruh Oreonya. Siapa yang suka Oreo? Kakak suka banget sama Oreo, jadi kakak mau banyak pakai Oreonya. Terus kakak juga mau pakai biskuit regalnya. Nah, spesialnya itu di sini kita ada biskuit regal sama Oreo dicampur jadi satu. Rasanya kayak gimana ya? Nah, setelah itu adik-adik, di sini Oreonya yang kakak udah pisahin, isi dalamnya itu kita masukin adik-adik. Kita mau sekalian kita shakers ya. Nih, kita masukin ya semuanya. Oke. Setelah itu kakak tutup dulu, kita mau shakers, kita mau campur jadi satu. Oke, kita mau shake ya. Oke, kayaknya udah kecampur rata nih adik-adik. Sekarang kita mau tuang dulu adik-adik. Kita mau tuang ke gelas. Di sini kakak udah siapin gelasnya. Nah, kayaknya sih jadi 2 gelas nih adik-adik. Wow, enak banget jadi 2 gelas. Nah adik-adik, di sini kakak ada es krim. Kakak juga mau taruh es krimnya nih adik-adik nih. Mau taruh es krim vanila. Wow. Setelah itu satunya lagi ya. Taruh es krim juga. Siapa yang suka es krim vanila? Kakak suka banget es krim vanila. Nah setelah itu, kalau udah, kita taburin Oreonya di atasnya. Ya, kita taburin Oreo di atasnya. Taburin Oreo di atasnya. Oke, jadi deh adik-adik. Sekarang kita cobain ya. Kakak mau cobain nih. Enak banget loh adik-adik loh, creamy banget. Oh ya adik-adik, kalau adik-adik mau es krimnya itu adik-adik sekalian adik-adik shake, itu juga lebih enak lagi loh adik-adik. Adik-adik bisa coba di rumah ya, ini gampang banget, cuman pakai biskuit Oreo dan juga biskuit regal. Oke, thank you adik-adik, sekian dari kakak. God bless you, happy Sunday. Salam adik-adik. Shalom semuanya. Ternyata banyak makan buah membuat tubuh kita sehat dan kuat. Betul. Supaya kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yuk kita lihat video Kids Zoom dan Dita Ero. Ayo. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. My feet are planted on this
Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Shalom adik-adik, tak terasa ya sebentar lagi sudah waktunya masuk sekolah. Pastinya pada semangat dong. Kira-kira persiapan apa yang harus kita lakukan ya? Yuk join kita di Kids Zoom dan ibadah online pada hari Minggu 18 Juli 2021 dengan tema Back to School. So see you there.